Jamaah rahimakumullah, tanpa kita sadari terkadang kita semua ini diberikan amanat oleh Allah, mungkin berupa ilmu yang banyak atau tinggi, atau diberikan amanah berupa harta benda, bahkan suatu kedudukan yang tinggi kepada kita semua ini. Akan tetapi kita sering lalai dari apa tugas yang diberikan Allah kepada kita ini. Diberikan suatu amanah, seharusnya kita tambah berperilaku baik, tambah hati-hati perilakunya, tambah tawadhu perilakunya. Akan tetapi kenyataan di lapangan malah kita diberikan amanah suatu harta, kedudukan, bahkan ilmu yang tinggi, malah kita gampang meremehkan orang lain, bahkan sering mengkerdilkan orang lain, bahkan sering menvonis orang lain dengan sejelek-jeleknya. Ya, inilah yang termasuk kelalaian kita. Padahal semua itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seperti amanah tersebut seakan-akan itu hak milik kita semua, atau dari kekuatan kita sendiri, padahal itu hak mutlak, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada hadits qudsi yang pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala jawadun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha loman, atau zat maha berbelas kasih sayang kepada makhluknya. Wa yuhibbul jud, Allah senang kepada hamba-hambanya yang berperilaku loman atau berbelas kasih, senang menolong. Sebaliknya, kalau kita sebagai hamba Allah tidak mempunyai sifat yang berbelas kasih kepada makhluk yang lain, maka termasuk kita semua bukan golongan Allah yang dicintai atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita diberikan sesuatu titipan harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, wa yuhibbul ma'alil akhlaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berperilaku yang baik atau mempunyai akhlak yang baik. Akan tetapi fakta di lapangan setiap hari kita tidak sadar, kita merasa punya harta, punya kedudukan, akhlak kita tidak baik kepada orang lain. Kita merasa mulia, merasa hebat, bahkan gampang meremehkan orang lain dengan sedemikian rupa, lupa dengan akhlaknya. Walaupun orang itu jelek, walaupun orang itu hina di hadapan manusia, tapi mereka juga hamba Allah yang wajib kita sama-sama memuliakan orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, wa yakrahu, lan Allah benci, Allah murka, wa yakrahu safsafaha, Allah benci kepada hamba-hambanya yang berperilaku atau mempunyai akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah, bermawas diri di dalam diri kita ini. Sudahkah kita mempunyai akhlak yang baik, bisa menghormati orang lain? Terkadang kita ingin dihormati orang lain, ingin dimuliakan orang lain, akan tetapi kita enggan memuliakan atau menghormati orang lain gara-gara kita mempunyai suatu kedudukan. Kita acuh tak acuh untuk menghormati orang-orang yang di bawah kita. Jamaah rahimakumullah, sudah peringatan yang paling keras dari Allah. Wa yakrahu safsafaha, Allah benci, Allah murka kepada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat akhlak yang buruk.
Jamaah rahimakumullah, marilah kita berintrospeksi mawas diri di dalam ini. Kita ini bisa apa sih sesungguhnya? Kuat apa? Kita semua pernah sakit. Di dalam sakit itu pun kita tidak mampu apa-apa. Ternyata kita dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan rasa sakit tersebut. Di saat kita di bawah, kita ingat kepada Allah, kita merasa tidak mampu. Ternyata kita dikasih oleh Allah, suatu ketika kita dikasih oleh Allah derajat yang tinggi, malah lupa asalnya. Inilah problem-problem, fenomena-fenomena alam di dalam kehidupan manusia, termasuk kita semua sering berubah sifat sikap karena suatu harta, kedudukan ataupun pangkat. Maka sudah jelas sering diberikan suatu nasihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati di dalam perkara harta, benda ataupun tahta, bahkan wanita, sebab perkara itu menjadikan kita gampang lalai, gampang lupa tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa, melainkan ibadah, ngabdi kepada Allah. Segala sesuatu perilaku kita di dunia ini hanya untuk ngabdi kepada Allah. Kita berbuat baik kepada orang lain, ingin mendapatkan ridho Allah. Kita menolong orang lain, ingin diridhoi oleh Allah. Kita membantu orang lain, ingin dibantu atau diridhoi oleh Allah. Kita sholat pun, kita puasa pun ingin diridhoi oleh Allah. Artinya segala macam perilaku kita di dunia ini ingin perilaku-perilaku yang hasanah, perilaku yang baik, tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit saling mengingatkan ini menjadi mudzakarah kita semua, menjadi manfaat barokah fitini wa dunya hatal akhirah. Salam santri Embongan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.